Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini di hari keempat Ramadan kita masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, ngaji kitab Safinatun Najah bab tentang puasa. Ya, mudah-mudahan keistiqomahan kita dicatat sebagai amal soleh dan menjadi wasilah untuk sampai kepada surga. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil akhir. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, seperti biasa sebelum masuk materi kita kirimkan Fatihah untuk Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami sebagai musannif mu'alif pengarang kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan ilmunya berkah, nular ilmunya kepada kita, keberkahannya nular ke kita, kewaroannya, ketawaduannya, kealimannya nular ke kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain wa summa ila ruh Nabi Allah Hizra alaihi salam wa summa ila ruh Syekhuna Sulaim ibnu Sumer Al-Hadrami syawilillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk pada sebab diwajibkannya puasa, poin yang keempat ya, yaitu dikatakan dalam kitab ini bi ikhtibari adli riwayatin, ya, dikabarkan oleh riwayat orang yang adil, ya, mausukin bihi, ya, yang terpercaya, ya, dikabarkan oleh orang yang terpercaya, ya, yang adil, yang terpercaya, ya. Waqa'a, ya, waqa'a fil qalbi sidquhu, ya. Jadi sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu, baik itu dibenarkan dalam hati, artinya membenarkan dengan hati, ya, au amla, atau tidak membenarkan dari hati, ya. Ghairi mausukin bihi, atau yang tidak terpercaya, wa in waqa'a fil qalbi sidquhu, tapi dibenarkan dalam hati, ya. Di poin yang keempat. Jadi kesaksian orang yang adil, yang terpercaya, yang jujur, ya, itu bisa diterima sebagai sebab ditetapkannya 1 Ramadan, diwajibkannya puasa di bulan suci Ramadan, ya. Ya, baik itu dibenarkan dalam hati atau tidak, ya. Dalam hati kita udah percaya, oh ya udah percayalah dia udah jujur, adil gitu, tapi nggak diucapkan dalam lisan. Yang kedua tadi, selanjutnya pada kalimat selanjutnya dikatakan, yaitu baik dia percaya dalam hati atau tidak, baik itu dipercaya dalam hati atau tidak, baik itu dibenarkan dalam hati atau tidak, ya. Kalau hatinya nggak ngebenerin tapi dia jujur, dia terpercaya, tetap kesaksiannya diterima, walaupun hati kita tidak membenarkan, ya. Lebih-lebih kalau hati kita membenarkan, itu lebih diterima lagi. Terus selanjutnya ghairi mausukin bihi, atau yang selain ghairi mausukin bihi, atau yang tidak dipercaya, orang-orang yang tidak dipercaya, ya, kebiasaannya bohong, dusta. Kalau bohong udah jadi lalapan setiap hari, ya, itu dikatakan sawaun wa in waqa'a fil qalbi sidquhu, ya. Artinya apa? Artinya baik itu dibenarkan dalam hati. Jadi saksian orang-orang tidak dipercaya,
Itu selain selain yang tidak dipercaya itu bisa juga diterima, ya, baik itu dibenarkan dalam hati atau tidak. Suatu pila yang dirahmati Allah, jadi begitu ya. Jadi kesaksian orang yang jujur, baik kita percaya atau tidak dalam hati kita, ya. Kesaksian orang yang tidak dipercaya, baik itu dibenarkan dalam hati atau tidak. Itu menjadi syah ru'yatul hilalnya, kesaksiannya dia ketika dia menghabarkan, ya. Menghabarkan di sini pengertiannya artinya dia menghabarkan bahwa dia telah melihat hilal, ya. Itu ya, jadi 4. Yang keempat tuh harus kita pahami. Sama, nantinya pointernya pada tanggal 29 Sa'ban itu baru dilakukan ru'yatul hilal, ya. Ya kalau dulu kan zaman Rasul mah nggak terorganisir, artinya siapa aja ngelihat laporan langsung ke Rasul. Kalau sekarang kan dikoordinir sama pemerintah, jadi kemudian nanti semua beberapa titik melihat hilal kemudian dilaporkan pada pemerintah. Ya kalau zaman Nabi begitu, ya. Zaman Nabi itu nggak patokan permatla per wilayah, enggak. Kalau sekarang kan ada permatla, wilayah Asia Tenggara aja kita tentukan, tapi wilayah Timur Tengah, Asia Barat, Asia Timur itu lain lagi, itu bukan jangkauan kita. Itu yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan. Dan Rasul pernah menerima kesaksian orang yang di luar Madinah, ya. Mekah Madinah kan itu udah satu negara waktu itu. Nah ketika di luar Madinah berarti beda negara. Artinya sekarang pun harusnya begitu menurut pendapat pribadi saya. Kalau ada negara lain yang sudah lebih dulu melihat hilal, ya nggak perlu sidang isbat lagi, ngikutin negara yang sudah melihat hilal. Tapi kalau memang masih ingin menggunakan metode lain silakan, cara lain, pandangan lain silakan. Semuanya kembali kepada kita. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, ya. Mudah-mudahan istihad kita, keputusan kita itu bisa kita laksanakan dan tidak menjadi perselisihan dan permusuhan, perdebatan dan perpecahan di antara umat. Apa-apa, kayak kemarin Muhammadiyah kan selalu pakai hisab, ya. Dia nggak pakai ru'yah lagi, udah diumumin jauh-jauh hari, tanggal 11 Ramadan udah puasa Senin, dan pemerintah mulai puasa hari Selasa tanggal 12. Ya nggak apa-apa, itu kita kembalikan pada masing-masing pendapat. Mungkin itu aja, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sekali lagi poin keempat, jadi kesaksian orang yang terpercaya, baik kita benarkan dalam hati atau tidak, itu bisa kita terima sebagai hujah untuk menetapkan akhir Sa'ban, untuk menentukan awal Ramadan, atau orang-orang yang tidak terpercaya dan kita juga membenarkan dalam hati, ya, atau tidak, itu juga bisa dipercaya, artinya bisa diterima kesaksiannya, ya. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang kita bahas pada hari ini membawa berkah, menambah manfaat, menambah kesemangatan kita untuk menuntut ilmu. Al-Fakir orang yang bodoh, hanya sebatas menyampaikan pendapat Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Mari kita sama-sama bimbing saya secara pribadi untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menyampaikan yang benar. Jika suatu ya itu keliru, tolong dikoreksi. Jika apa yang saya sampaikan keliru, tolong dikoreksi. Ini buat kebaikan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.